Pulanglah kita melalui jalan lain. Pesan Natal untuk prajurit dan PNS jajaran Puspalat Jakarta. Saudara dan saudari yang terkasih, pertama-tama dengan segala hormat dan dengan penuh kerendahan hati, saya mengapresiasi panitia dari acara kita hari ini. Adapun alasan yang paling fundamental mengapa saya mengapresiasi panitia adalah bahwa tema yang mereka pilih, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, sesungguhnya tidak bertentangan dengan waktu pelaksanaan dari kegiatan Natal bersama hari ini. Saya yakin panitia tidak asal memilih tema ini. Mereka sudah paham konteks sosiohistoris dari nas kitab suci yang menjadi rujukan dari tema yang dipilih. Boleh jadi ada suara sumbang dari segelintir orang bahwasannya tema yang dipilih oleh panitia merupakan copy-paste atau repetisi dari apa yang telah diutarakan oleh KWI bersama PGI ketika mereka merilis pesan Natal tahun 2022. Namun demikian, fakta yang sesungguhnya adalah bahwa panitia kita hari ini ketika menentukan tema pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, tidak sedang berdiri pada posisi yang sama dengan KWI PGI. KWI PGI mengkontemplasikan tema tersebut manakala gereja mempersiapkan diri untuk menyambut Sang Almasih di hari Natal. Tetapi panitia kita justru merefleksikan tema tersebut setelah gereja sejagat merayakan pesta kelahiran Sang Mesias, dan bahkan buah dari refleksi tersebut dipentaskan pada hari ini, sekarang ini, ketika gereja Katolik sudah keluar dari lingkaran Natal dan sudah memasuki pekan biasa yang pertama dari tahun liturgi A1. Tidak ada yang salah dari panitia hari ini dan juga dari pihak KWI PGI. Baik panitia maupun KWI PGI, keduanya menyoroti tema yang sama dari sudut pandang yang berbeda untuk kepentingan yang berbeda pula. Karena itu, janganlah kalian berharap bahwa sharing sederhana saya kali ini berikhtiar untuk menemukan benang merah dari perbedaan pandangan tersebut. Refleksi dan sharing saya terhadap tema ini tidak berpretensi untuk mempertentangkan keduanya, juga tidak untuk menyatukan keduanya. Sebab menurut saya, perbedaan itu indah. Perbedaan itu sunatullah, sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Dan saya yakin bahwa kita semua bukanlah bagian dari komunitas heterofobia, orang-orang yang takut akan perbedaan. Bukan pula bagian dari kelompok yang mengutuk kemajemukan, dan bukanlah ahli waris
dari generasi pengagum monokulturalisme, mereka yang memandang kebinekaan sebagai bencana. Umat beriman yang terkasih, penggalan, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, adalah salah satu bagian dari kisah tentang para Majus dari Timur. Dalam tradisi Kristen, ada banyak interpretasi mengenai siapa itu orang Majus. Salah satu tradisi mengajarkan bahwa yang dimaksud orang Majus adalah orang dari kerajaan Media, pendeta Zoroastrian, magi yang mengenal astrologi dari Persia kuno. Penginjil Matius menyatakan bahwa para Majus datang dari timur ke Yerusalem untuk menyembah Kristus. Mereka berjalan jauh, menaklukkan jarak dan tantangan yang tidak ringan di padang gurun, dengan mengikuti panduan sebuah bintang di angkasa. Dalam perjalanan itu, ketika mereka mendekati Yerusalem, Herodes menggoda, menjebak mereka dengan sebuah skenario yang licik. Herodes meminta para Majus itu agar setelah menemukan sang bayi, mereka kembali lagi kepadanya untuk menyampaikan hal-hal mengenai anak itu. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Matius bab 2 ayat 8. Pertanyaannya adalah, benarkah Herodes hendak datang untuk menyembah anak itu? Tidak, Herodes berbohong. Herodes sesungguhnya sudah dan sedang membuat suatu drama baru yang sangat kejam dan keji. Dia hendak melakukan pembunuhan berencana atas sang bayi. Sebab menurutnya, anak itu kelak akan menjadi saingan yang berpotensi merebut tahta kerajaannya. Ketika para Majus menemukan Yesus, mereka mempersembahkan harta bendanya, yakni emas, kemenyan, dan mur. Emas melambangkan bayi Yesus yang akan menjadi Raja Agung. Kemenyan melambangkan bayi Yesus yang akan menjadi Imam Agung. Dan mur melambangkan bayi Yesus yang kelak akan mati untuk menebus dosa manusia. Ketiga jenis hadiah ini mengindikasikan bahwa ada 3 orang Majus yang mengunjungi Yesus. Tradisi Barat mengenal nama ketiganya, Gaspar, Balthasar. Raja-raja dari timur ini kemudian diperingatkan dalam mimpi oleh malaikat atas rencana jahat Herodes terhadap bayi Yesus, dan akhirnya mereka memutuskan untuk pulang ke negerinya melalui jalan lain. Alhasil, keputusan tersebut menyulut kemurkaan dari Herodes. Dia yang merasa dipermainkan oleh para Majus
kemudian memerintahkan para penjilatnya untuk membunuh semua anak kecil di Betlehem. Dengan itu, dia bermaksud menggagalkan nubuat para nabi mengenai raja yang baru dilahirkan itu, dan agar dengan membantai semua anak di Betlehem, Sang Almasih akan ikut terbunuh juga. Namun demikian, pementasan drama yang disetting oleh Herodes tersebut meleset dari ekspektasinya. Sebab ketika pembantaian terhadap semua anak kecil di Betlehem itu terjadi, sang bayi yang menjadi target utamanya telah dibawa oleh orang tuanya untuk mengungsi ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Bandingkan Matius bab 2 ayat 14. Namun, di mana letak keistimewaan dari tema perayaan kita dan waktu pelaksanaannya hari ini? Dengan tema dan waktu pelaksanaan Natal Ekumene hari ini, panitia hendak memberikan pencerahan kepada kita bahwa narasi klasik yang menggambarkan bahwa orang-orang Majus mengunjungi bayi Yesus di kandang tempat Yesus dilahirkan bersama-sama dengan para gembala adalah sebuah kesalahan. Para Majus itu mengunjungi Yesus tidak bersamaan dengan para gembala, melainkan setelah Yesus berumur lebih dari 40 hari. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Matius bab 2 ayat 11. Para Majus dari timur harus menempuh perjalanan bermil-mil sebelum tiba di Betlehem. Mereka membutuhkan waktu beberapa minggu untuk tiba di rumah, bukan lagi di dalam kandang hewan, di mana mereka menemukan Sang Mesias. Sebab setelah peristiwa hari ke-40, keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yosef tidak kembali lagi ke kandang hewan, tetapi ke sebuah rumah. Jadi, kalau para gembala pergi menjumpai bayi Yesus di kandang hewan, tidak berselang lama setelah sang bayi dilahirkan. Tidaklah demikian dengan para Majus. Mereka menjumpai Sang Mesias pasca peristiwa penyerahan sang anak kepada Tuhan di Bait Allah di Yerusalem pada hari yang ke-40. Dan persis pada poin sosiohistoris inilah saya memuji panitia yang menurut saya sudah cerdas dalam menentukan tema dan waktu pelaksanaan kegiatan kita hari ini. Itu artinya posisi kita jelas. Kita bukanlah bagian dari warisan para gembala yang menjumpai bayi Yesus di kandang hewan, tetapi kita adalah bagian dari para Majus yang menjumpai bayi Yesus di dalam sebuah rumah. Umat beriman yang berbahagia. Para Majus dari timur adalah mereka yang matanya terbuka untuk melihat tanda kelahiran Sang Almasih di negerinya. Kemudian dengan tekun dan setia mengikuti panduan bintang di angkasa yang menuntun mereka sampai di hadapan Sang Juru Selamat. Mereka juga
digodai oleh Herodes untuk terlibat dalam skenario pembunuhan berencana yang dirancangnya. Selain itu, sebagai manusia, mereka juga pasti mengalami kecemasan, keletihan baik fisik maupun psikis yang luar biasa. Namun, semuanya itu terbayar sepenuhnya oleh perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan membuat para Majus itu terlahir kembali secara baru. Yang mereka rasakan pasca perjumpaan itu adalah sukacita dan kegembiraan yang besar. Dan dalam sukacita itu, mereka mempersembahkan apa yang mereka miliki. Mereka kemudian pulang ke negerinya melalui jalan lain, jalan yang dikehendaki Tuhan, bukan jalan yang diinginkan oleh Herodes. Mereka lebih memilih untuk mengikuti kehendak Tuhan ketimbang loyal kepada Herodes, raja yang haus darah dan kekuasaan. Mereka berani menempuh jalan lain, jalan baru yang belum tentu lebih mudah dari kondisi jalan sebelumnya. Jalan lain itu dapat dipahami juga secara rohani, bahwa sesudah bertemu dengan Yesus, orang tidak lagi menjalani hidup dengan cara lama, tetapi dengan cara yang baru, menjadi manusia baru. Dengan demikian, Natal juga mengajak kita untuk menemukan jalan baru dan kreatif dalam mewartakan kasih Allah kepada sesama dan saudara dan saudari yang terkasih. Penggalan nas kitab suci. Orang-orang bijak dari timur yang berjalan bersama-sama mencari Yesus, kiranya menginspirasi kita untuk bisa berjalan bersama dengan yang lain dalam menemukan kehendak Allah, Dia yang tinggal di antara kita. Bandingkan Yohanes bab 1 ayat 14. Sebagai warga bangsa dan warga gereja, kita menyadari bahwa meskipun kita bineka, berbeda agama, suku, golongan, dan budaya, kita mesti selalu berjalan bersama-sama agar dalam kebersamaan itu kita mampu menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan hidup. Bagi kita, keanekaragaman merupakan anugerah Allah yang harus disyukuri, dirawat, dan dikembangkan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita sekalian harus mengimani bahwa kebinekaan yang kita sadari sebagai anugerah Tuhan seharusnya mendorong kita untuk saling bergandengan tangan dalam mewujudkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara secara lebih bermartabat. Kita mesti berpegang teguh pada adagium ini, 100% Kristen dan 100% Indonesia. Lebih lanjut, kita semua tentu masih ingat nasihat generasi pendahulu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kita juga bisa belajar dari filsafat Sapulidi bahwa hanya ketika kita ada dan bekerja bersama dengan yang lain, kita menjadi lebih energik, tidak mudah
untuk dipatahkan dan kemudian bisa lebih produktif dan efektif dalam bekerja. Dengan berjalan bersama yang lain, kata Bapak Presiden Jokowi, kita dimampukan untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kita bisa membangun kembali kehidupan dari keterpurukan dalam berbagai bidang akibat pandemi COVID-19. Membangun peradaban kasih di tengah menguatnya tindak kekerasan. Merajut kerukunan di tengah merebaknya intoleransi. Mempopulerkan budaya jujur di tengah mengguritanya tindak kejahatan korupsi. Menggemakan pertobatan ekologis di tengah maraknya kerusakan lingkungan hidup, dan mengembangkan hidup berpolitik yang beretika menjelang pesta demokrasi tahun 2024. Berjalan bersama dengan yang lain dapat menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Itulah mengapa kita perlu menopang kebersamaan di dalam negara bangsa ini dengan sikap saling memahami, mutual respect, dan kerendahan hati untuk mendengarkan kawan seperjalanan kita, yaitu seluruh warga bangsa. Untuk itu, kita perlu menghilangkan berbagai pikiran negatif dan prasangka buruk terhadap umat atau kelompok lain. Kita perlu mengembangkan budaya hidup damai dan persaudaraan yang jujur dengan segenap anak bangsa yang kini telah mencapai angka 270,20 juta jiwa. Tinggal dan membangun peradaban di lebih dari 17.000 pulau dan berkomunitas di antara lebih dari 1.300 kelompok etnik. Umat beriman yang berbahagia. Kehadiran Sang Kasih sejati yang menyelamatkan kita harus terus diwartakan. Berbagai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagai karya manusia seharusnya dimanfaatkan untuk memuliakan Allah dengan membangun tata kehidupan bersama yang penuh kasih. Media sosial sebagai bagian dari kemajuan ini menawarkan jalan-jalan menarik untuk mewartakan kasih Allah. Mari kita merumuskan ide-ide yang cerdas, renungan yang inspiratif, dan ceramah keagamaan yang menyejukkan dan mendamaikan hati banyak orang. Kita membagikan gambar-gambar tentang keindahan hidup bersama di tengah aneka perbedaan. Membuat film-film pendek yang menginspirasi orang lain untuk semakin peduli kepada sesama serta alam sekitarnya. Jangan pernah bosan mengisi ruang publik dengan kesejukan dan kedamaian guna menyebarluaskan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, kesederhanaan, kebersamaan. Kita mesti berani melawan ujaran kebencian dan berita bohong yang dapat merusak kerukunan. Dalam terang Natal, kita diajak untuk semakin arif dan bijaksana dalam bermedia sosial. Kita diharapkan untuk semakin kreatif dalam mewartakan kasih, semakin setia dalam memegang nilai-nilai moral dan etika di dunia maya, sehingga kasih Allah semakin terpancar
dan damai sejahtera menjadi semakin nyata. Jalan-jalan kreatif yang ditawarkan oleh media sosial sudah sepantasnya kita manfaatkan sebagai sarana pewartaan, sehingga mampu menggerakkan banyak orang untuk menjadi duta-duta kasih dan para agen perdamaian di lingkungan keluarga, gereja, dan masyarakat. Semoga sukacita Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 membakar semangat kita untuk senantiasa tekun dengan urusan dan tanggung jawab sebagai prajurit dan ASN di jajaran Puspalat dalam pengadaan kendaraan, amunisi, dan alutsista Link TNI Angkatan Darat. Kita diharapkan untuk semakin disiplin dalam bekerja. Tetaplah tulus dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik, melayani siapapun dengan hati, meningkatkan kualitas pelayanan yang menjadi tanggung jawab Puspalat di setiap jabatan masing-masing personel. Mudah-mudahan, sebagaimana para majus yang menemukan Tuhan setelah dengan setia mengikuti tuntunan bintang, demikian pula Anda, segenap prajurit dan ASN di jajaran Puspalat, pada waktunya akan menjadi berkat bagi NKRI setelah Anda dengan konsisten menghayati imanmu sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI. Kendati pun disadari bahwa keputusan untuk kembali melalui jalan lain dalam kapasitas Anda sebagai prajurit dan ASN di lingkup Puspalat itu sangat tidak mudah untuk dilaksanakan secara sempurna, dan bahwa hampir mustahil untuk dilaksanakan segalanya tanpa celah. Toh, iman kita akan Sang Sabda yang telah menjelma menjadi manusia, Dia yang mau tinggal dan siap berjuang bersama kita, akan selalu memberikan kita keberanian dan optimisme baru. Karena itu, jangan takut untuk kembali melalui jalan lain, sebab Allah Sang Kasih akan senantiasa bersamamu. Dialah Immanuel, Allah yang selalu beserta kita.